Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F dan rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi bab interview. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggi Zevania dengan NPM 021, lalu Sirva Norma dengan NPM 023, Cici Wulan dengan NPM 031, dan Dila Arikrat dengan NPM 038. Materi yang pertama ada metode pengumpulan data primer. Karena bisnis sebagian besar merupakan fenomena sosial, banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan di lingkungan kerja yang harus berasal dari orang-orang, misalnya dari karyawan, konsumen, manajer, investor, atau pemasok. Karena alasan ini, wawancara, observasi, dan kuesioner itu sangat populer dalam penelitian bisnis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan berbagai macam data dari responden manusia. Lalu pada gambar 7.1 ini merupakan desain penelitian dan bagaimana metode pengumpulan data yang cocok. Lalu yang selanjutnya ada pengertian dari wawancara yang merupakan percakapan yang terarah dan bertujuan antara dua orang atau lebih. Ada banyak jenis wawancara, yaitu wawancara individu atau kelompok, dapat berupa wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka melalui telepon atau daring. Lalu ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur akan dibahas terlebih dahulu dalam bab ini. Yang selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur yang diberi label demikian karena pewawancara tidak memasuki lingkungan wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang direncanakan untuk diajukan kepada responden. Salah satu tujuan wawancara tak terstruktur ini adalah untuk mengungkapkan beberapa masalah awal ke permukaan sehingga peneliti dapat menentukan faktor apa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Selanjutnya yaitu wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan ketika informasi yang dibutuhkan sudah diketahui sejak awal. Isi dari wawancara terstruktur dapat dipersiapkan terlebih dahulu dan biasanya terdiri dari yang pertama, pengantar. Pewawancara memperkenalkan dirinya, tujuan wawancara, memastikan kerahasiaan, minta izin untuk merekam wawancara. Yang kedua yaitu sekumpulan topik dalam urutan yang logis. Yang pertama pertanyaan pemanas yang mudah dijawab dan tidak mengancam. Dan kemudian pertanyaan utama yang mencakup tujuan wawancara. Dan yang terakhir saran untuk pertanyaan penyidikan. Pertanyaan lanjutan yang digunakan saat jawaban pertama tidak jelas dan tidak lengkap, pewawancara tidak sepenuhnya memahami jawabannya, atau dalam kasus lain saat pewawancara memerlukan informasi yang lebih spesifik atau yang lebih mendalam. Pelatihan wawancara. Pewawancara harus diberikan pengarahan menyeluruh tentang penelitian, cara memulai dan melanjutkan wawancara, memotivasi responden, menilai jawaban, serta menutup wawancara. Mereka juga perlu dilatih, mencatat, dan mengkode respons. Perencanaan yang baik, pelatihan yang tepat, panduan yang jelas, dan pengawasan membantu menjadikan pewawancara mekanisme pengumpulan data yang efektif. Yang kedua yaitu beberapa tips yang harus diikuti saat wawancara. Informasi dari wawancara harus bebas dari bias, yaitu kesalahan atau ketidakakurasian data. Bias dapat muncul dari pewawancara, narasumber, atau situasi tertentu. Wawancara dapat menyebabkan bias jika kepercayaan tidak terjalin, tanggapan disalahartikan, atau jika mereka secara tidak sadar memengaruhi responden melalui gerakan atau ekspresi wajah. Mendengarkan dengan seksama, menunjukkan minat, mengajukan pertanyaan bijaksana, mengklasifikasi dan mencatat tanggapan dengan akurat, membantu menjaga kejujuran narasumber. Bias dapat diminimalkan dengan cara: yang pertama, wawancara konsisten dalam bertanya. Yang kedua, tidak mendistorsi atau mempengaruhi jawaban. Yang ketiga, menjalin kepercayaan narasumber. Dan yang keempat, mengatur lingkungan wawancara yang nyaman. Teknik bertanya. Yang pertama, pertanyaan yang tidak bias.
Penting untuk bertanya pertanyaan yang tidak bias untuk memastikan bahwa Anda meminimalkan bias dalam tanggapan. Lalu yang kedua, mengklarifikasi masalah untuk memastikan bahwa peneliti memahami isu sebagaimana yang ingin disampaikan oleh responden. Sebaiknya peneliti mengulang atau merumuskan kembali informasi penting yang diberikan oleh responden. Lalu yang ketiga, membantu responden untuk memikirkan isu-isu. Jika responden tidak dapat mengungkapkannya secara verbal, persepsi atau balasan "saya tidak tahu", peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana atau merumuskannya kembali. Lalu yang keempat, mencatat. Saat melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara berakhir. Lalu wawancara ini ada dua macam. Yang pertama, wawancara tatap muka. Kelebihannya yaitu peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar dengan mengulang atau merumuskan kembali pertanyaan. Lalu kekurangannya yaitu keterbatasan geografis yang mungkin ditimbulkannya pada survei dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan jika survei tersebut perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Lalu yang kedua, wawancara telepon. Kelebihannya dari sudut pandang peneliti adalah sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi jika perlu di seluruh negeri atau bahkan internasional dalam waktu yang relatif singkat. Lalu dari sudut pandang responden, hal ini menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan sebagian dari mereka saat berhadapan dengan pewawancara. Lalu kekurangannya adalah responden dapat secara sepihak mengakhiri wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Kati dan Kapi, ada dua jenis wawancara berbantuan komputer. Kati atau wawancara telepon berbantuan komputer, dan Kapi wawancara pribadi berbantuan komputer. Kati yang digunakan dalam organisasi penelitian berguna karena respon survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Komputer mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Komputer memilih nomor telepon, memutar nomor, dan menyimpan respon dalam sebuah berkas. Kapi melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Kapi memiliki kelebihan karena dapat dikelola sendiri, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program tersebut setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Wawancara kelompok. Kelompok fokus biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan moderator yang memimpin diskusi tentang topik, konsep, atau produk tertentu. Sesi fokus ditujukan untuk memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden saat para anggota berbicara tentang acara, konsep, produk, atau layanan. Moderator memainkan peran penting dalam mengarahkan diskusi dengan cara yang menarik informasi yang dicari dan menjaga agar para anggota tetap pada jalurnya. Diskusi kelompok berfokus mengenai topik tertentu di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu, memberikan kesempatan bagi para anggota untuk menggunakan format yang fleksibel dan mengalir bebas. Diskusi kelompok berfokus yang tidak terstruktur dan spontan. Respon diharapkan mencerminkan pendapat, ide, dan perasaan yang sebenarnya dari anggota mengenai topik yang sedang dibahas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.